Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sedikit tentang ekonomi yang akan dihubungkan nanti ke arah transportasi. Kita tahu dalam ekonomi ada 3 jenis yang kita harus kuasai. Yang pertama demand atau permintaan, yang kedua supply atau penawaran, yang ketiga equilibrium atau keseimbangan. Apa sih itu demand? Demand itu adalah suatu permintaan dari jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dengan harga apapun. Contohnya, jika harganya $5, kalian mendapatkan barang itu 10. Ini harga, ini jumlah. Yang pertama, jumlahnya 10, harganya 5. Ini. Yang kedua, jumlahnya 20, harganya 4. Yang ketiga, harganya 3, jumlahnya 35. Dan selanjutnya. Ini membentuk suatu garis yang disebut garis demand atau QD, quantity demand. Nah, yang kedua, demand itu bisa berubah antara naik atau turun, yang disebut dengan demand naik kalau dia bergeser ke kanan, atau demand turun ketika dia bergeser ke kiri. Yang mempengaruhi demand itu naik atau turun antara lain perubahan pada rasa atau ekspektasi konsumen. Jadi misalnya kalian biasanya beli 8, nggak taunya rasanya enak, kalian beli lagi nambah 12, itu pasti ada perubahan di harganya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Jadi misalnya kalian sekarang pendapatannya mampu membeli 4 buah barang dengan harga $4 atau Rp4. Setelah pendapatan kalian naik, otomatis kalian ingin lebih. Itu yang disebabkan demand-nya naik. Kalian pengen 7 atau 8. Tapi kalau pendapatan kalian turun, otomatis jumlah barang kalian pun turun yang kalian bakal beli. Dan itu harganya sama. Yang kedua, itu adalah supply. Supply itu barang yang dihasilkan, yang tersedia, yang diproduksi oleh penjual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Jadi kalau tadi grafik demand itu garisnya gini, kalau supply dia agak berbanding terbalik. Cara membacanya ini sama. Di bawah ini adalah jumlah, di atas ini adalah harga. Jika jumlah 60 didapatkan dengan harga 5, maka kalau jumlah 50 dia produksi, dia jual dengan harga 4.
dan seterusnya. Jika dia memproduksi 35, dia bakal jual dengan harga 35. Jadi supply ini yang menentukan adalah produsen atau penjual. Kalau demand, yang terlibat adalah konsumen. Supply juga bisa naik dan bisa turun, tergantung dari pertama perubahan barang baku. Pergeseran ke kanan dia menyebabkan naik supply-nya. Pergeseran ke kiri dia menyebabkan turun supply-nya. Jika tadinya dia produksi barangnya di sini, dengan dia memproduksi 8, dia jual 3. Di tengah jalan harga produksinya murah sehingga dia dapat memproduksi lebih dari itu. Dia produksi 12, tapi dia tetap menjual dengan harga 3. Karena harganya yang murah, dia berubah. Tetapi jika harganya mahal, dia berubah ke kiri. Semakin mahal dia harga produksinya, semakin dikit kuantitinya. Tetapi dia tetap menjual dengan harga 3. Harga tetap. Yang berubah, jumlah berubah. Setelah kita sedikit paham tentang demand dan supply, yang ketiga ada yang namanya garis keseimbangan, equilibrium. Kita pasang ini sebagai supply, ini sebagai demand. Ini garis supply, ini garis demand. Contohnya yang pertama, dengan harga 12.000, dengan jumlah 12.000, harganya 5. Ini yang 4 ini, dan terjadi titik keseimbangan di sini. Ini yang disebut equilibrium. Kita atau sebut dengan E1. Di atas ini adalah keuntungan, dan di bawah ini adalah kekurangan. Harga keseimbangan ini juga bisa naik dan bisa turun, tergantung dari kasusnya. Contoh, jika demand, ini adalah grafik ketika demand naik, berubah. Ketika demand naik, maka yang terjadi, awalnya dia di D1, dia berubah menjadi D2. Yang terjadi adalah ini harga tetap, ini jumlah. Ketika D1 berubah menjadi D2, terjadi perubahan harga. P ini price, Q ini quantity, jumlah. Harganya berubah naik dan quantity juga berubah naik.
Hal serupa terjadi di demand jika mengalami penurunan, turun dari D3 menjadi D4. Awalnya harganya misalnya 5, dia turun menjadi harganya 3. Dan jumlahnya pun nurun. Awalnya 10 menjadi misalnya 8. Perubahan itu juga bisa terjadi di supply. Kalau dia bergeser ke kanan, dia naik. Jika supply naik, ini turun. Contohnya, jika harga motor turun, apa yang terjadi dengan para pengguna Gojek? Ini supply, ini demand. Jika harga motor turun, maka yang terjadi semua orang bakal beli motor. Dan yang tadinya para pengguna Gojek yang tidak mempunyai motor, mereka akan menjadi beli motor. Yang terjadi adalah pergeseran supply ke arah kiri. Jika harga motor turun, otomatis orang bakal beli motor. Yang misalnya jadi contohnya harga motor 1000 tiba-tiba turun jadi 200, maka pengaruh terhadap Gojek adalah orang bakal beralih dari pengguna Gojek menjadi pengguna kendaraan pribadi yaitu motor. Kalau semakin dikit yang menggunakan Gojek, maka minat dari para pengguna Gojek akan turun, jumlah minatnya. Dan jika peminatnya turun, otomatis harganya bakal naik. Ini harga, ini jumlah. Ini adalah suplai. Gojek itu disuplai oleh motor. Inti dari Gojek itu adalah para pengguna motor. Nah, apa peranan pemerintah dalam bidang ekonomi dan transportasi pada saat penentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah? Tapi sebelum itu, kita beralih ke keuntungan dari konsumen dan keuntungan dari produsen. Ini adalah keuntungan konsumen atau konsumen surplus. Dan ini adalah konsumen keuntungan.
produsen. Total surplus adalah gabungan daripada itu keduanya. Contohnya, adalah seperti ini. Jika kita punya demand, supply, ini harga, jumlah. Dalam tarif misalnya, jika kamu beli 10 atau 50 tiket, kamu dikasih harga 10 rupiah. Jika kamu beli harga sebanyak 40 tiket, kamu akan diberi harga kurang dari itu. Saya lanjutkan. Untuk demand, jika misalnya kamu membeli 10 tiket, kamu dikenakan harga sebanyak 5 rupiah. Tetapi jika kamu membeli 20 tiket, kamu dikenakan harga lebih murah. Dan ketika kamu membeli 35 tiket, kamu bisa dikenakan dengan harga lebih murah lagi, 3 rupiah. Jika beli lagi, kamu bisa. Dan terakhir, jika kamu beli nambah sebanyak 70, kamu bisa dikenakan harga 1 rupiah. Di supply, jika kamu beli 70 atau 60 produksi, jika 60 tiket yang dihasilkan atau kursi yang bakal dijual oleh penjual produser, dalam hal ini misalnya kita bus, ada 60 seat kursi di dalam bus itu yang akan dijual dengan harga 5. Tetapi di tengah jalan terjadi penurunan dari kursi tersebut menjadi 40 dan dijual dengan harga 4. Lalu terjadi penurunan lagi yang dijual dengan harga 3. 20 kursi sisanya dijual dengan harga 2, dan terakhir ada 10 kursi yang dia jual dengan harga 1 nantinya. Bagaimana kurva keseimbangannya?
Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama kita masukkan dari data tabel ke grafik demand. Harga 5 mendapatkan jumlah 10. Harga 4 mendapatkan jumlah 20. Dan selanjutnya harga 3 mendapatkan 35. Harga 2 mendapatkan 55 dan 1 sebanyak 70. Kita bisa tarik garis seperti ini. Yang kedua adalah garis supply. Ide. Ketika harganya 5, jumlah yang diproduksi adalah 60. Dan ketika harganya 4, jumlah produksinya hanya 40. Ketika harganya 3, jumlah produksinya 35. Dan ketika harganya 2, jumlah produksi 20 dan terakhir 10. Kita bisa tarik garis juga seperti ini. Ini adalah equilibrium, harga keseimbangan. Harga keseimbangan yang didapat adalah harganya. Harga keseimbangan terjadi di 3 rupiah dengan jumlah yang didapatkan 35. Di sini terbagi dua. Yang pertama kita sebut ini keuntungan konsumen. Yang kedua ini keuntungan penjual. Berapa keuntungan? Atau kita singkat ini KK, keuntungan konsumen. Ini kita singkat keuntungan penjual, KP. Berapa keuntungan konsumennya? Ini adalah segitiga. Maka yang terjadi adalah rumus segitiga kita gunakan setengah alas kali tinggi. Alasnya 5, ini alasnya. Kurang 3 dikali tingginya, ini adalah tingginya. Jadi bisa kalian lihat, ini kita sebut alas, ini kita sebut tinggi.
maka keuntungan konsumen yang didapatkan sebanyak 35 rupiah. Hal yang sama juga terjadi di keuntungan penjual setengah alas kali tinggi. Ini alasnya dan ini tingginya. Ini adalah keuntungan penjual. Sama 35. Jadi total keuntungan atau total surplus sama dengan KK ditambah KP. 35 ditambah 35, 70 rupiah. Nah, ini sekilas tentang ekonomi. Apa yang hubungannya dengan transportasi? Ketika pemerintah menetapkan yang namanya tarif batas atas dan tarif batas bawah, terjadi perubahan. Tarif batas atas. Apa itu tarif batas atas? Tarif batas atas adalah tarif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol jumlah harga tarif yang diberikan oleh penjual untuk melindungi konsumen dari harga tertinggi. Kita tahu ini adalah keuntungan konsumen dan ini adalah keuntungan produsen. Tetapi jika ada tarif batas atas, ketika ada tarif batas atas tarif batas atas sebesar 4 rupiah, maka terjadi perubahan antara keuntungan konsumen dan produsen. Perubahan itu terjadi di sini. Terjadi perubahan garis keseimbangan dari E1 ke E2. Keuntungan konsumen tinggal segini dan keuntungan produsen sebanyak ini. Jadi ketika adanya tarif batas atas, konsumen untung sedikit dan produsen untung banyak. Bisa kita hitung di sini keuntungan konsumen ketika tarif batas atas, karena dia segitiga, kita gunakan rumus segitiga, setengah alas kali tinggi. Ini alasnya 5 kurang 4, tingginya di titik ini dia dapatkan 20, maka dapat 10 rupiah.
terjadi perubahan di keuntungan produsen juga atau penjual. Dapat kita lihat di sini kita punya dua bangunan. Ini semua adalah keuntungan produsen, tapi kita bagi dua. Ini bangunan yang pertama, ini bangunan yang kedua. Bangunan yang pertama adalah bangunan trapesium. Jadi bisa kita gunakan rumus trapesium ditambah rumus segitiga. Rumus dari trapesium adalah alas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi ditambah segitiga setengah alas kali tinggi. Maka keuntungan produsen adalah atasnya ini 4 dikurang 2 ditambah batas bawahnya ini, bawahnya 4 dikurang 1 dibagi 2 dikali tinggi. Ini tinggi trapesium. Ditambah bangunan kedua, bangunan segitiga, setengah alas kali tinggi, setengah alasnya ini, tingginya ini. Rp65. Total surplusnya, total keuntungan, keuntungan konsumen ditambah keuntungan produsen. Jadi 10 ditambah 65, Rp75. Itu adalah penjelasan tentang penentuan tarif batas atas. Nah, yang selanjutnya tentang tarif batas bawah. Tarif batas atau TBB
Awalnya seperti ini. Ini harga normal. Ketika ada tarif batas bawah yang diberikan pemerintah sebesar Rp2, maka terjadi perubahan keuntungan. Tarif batas bawah. Kenapa itu dilakukan? Yang pertama, untuk mengontrol persaingan ekonomi antar penjual. Jadi antar penjual itu tidak boleh memberikan harga terlalu murah ataupun diskon-diskon terlalu murah sehingga terjadi persaingan tidak sehat antar penjual. Maka pemerintah juga memberikan tarif batas bawah. Ketika ada tarif batas bawah Rp2, maka terjadi perubahan keuntungan. Keuntungan konsumen menjadi sebesar ini dan keuntungan produsen hanya segini. Jadi titik equilibriumnya yang awalnya di sini E1 berubah menjadi di sini E2. Keuntungan konsumen berubah menjadi ini, kita bagi menjadi 2. Bangunan 1 trapesium, bangunan 2 segitiga. Keuntungan konsumen. Jadi bangunan ke-1 ditambah bangunan 2 sama dengan trapesium, rumusnya atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Atasnya ini 4 dikurang 2 ditambah bawahnya ini 5 dikurang 2 dibagi 2 dikali tinggi. 20 ditambah segitiga di bangunan 2, setengah alas kali tinggi. Alasnya 4 dikurang 2 dikalikan tingginya 3. 5 dikurang 20 sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2, 100. Maksudnya 50. Ditambah 15, 65. Dan keuntungan penjual alasnya ini, tingginya ini 20. Jadi total keuntungan 65 ditambah 10, 75. Nah, berikut tarif batas bawah. Jadi nanti kalian bisa menghitung keuntungan daripada konsumen itu ketika adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah.
Ini yang tadi kita bahas, tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di WhatsApp atau di email atau bisa ditulis di forum yang ada di UBL Apps. Jika ada yang bertanya bisa WA ke saya 0813 7984 3467 atau bisa di email di Aditya Mahatidana minggu depan kita adakan kuis terkait materi ini secara online jam 8.30. Soal akan dikirim di UBL Apps jam 8.20. Kita tidak usah menggunakan Zoom, kalian kerjakan saja soalnya yang ada di UBL Apps. Kalian scan barcode Google Form-nya, nanti bisa kalian kerjakan dan langsung kirim. Gunakan kertas selembar untuk membuat grafik atau gambar terkait hitungan yang ada di soal nanti. Setelah itu difoto dan dikirimkan di Google Form. Minggu depan kita online mandiri, dari situ kuis. Setelah kuis dikumpulkan, kita ketemu lagi Zoom 2 minggu lagi tentang materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.